Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati semuanya saja, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah, Zat pencipta alam semesta, yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan hidup dan mati kita, yang menciptakan seluruh sarana hidup, yang memelihara kita, yang memberikan suplai segala kebutuhan kita. Kemudian Allah mengancam kita dengan tuntutan agar kita selalu mentaatinya. Kenapa Allah mesti ditaati? Jawabnya karena manusia ingin hidup bahagia. Ada apa hubungan antara bahagia dengan aturan-aturan Allah? Hubungannya sangat erat. Karena syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya kalau kita mentaati perintah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang tahu persis tata caranya agar manusia hidup bahagia. Maka Allah kemudian mengatur tata cara itu agar manusia mendapatkan haknya untuk menikmati kehidupan dunia dan menikmati kehidupan akhirat. Mari kita buka kajian malam ini dengan membaca doa pembuka. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, di dalam pelajaran setengah bulan yang lalu, karena minggu kemarin saya tidak sehat. Tak pikir-pikir jebur karena kemaruk. Kemaruk tahu Mbak? Kemaruk. Lama enggak pengajian, ada orang minta pengajian, saya sanggupi semuanya. Akhirnya saya keselen. Jur malahan itu orang kelingan nek masih muda gitu. Orang kelingan gitu. Namun ini menjadi pelajaran bahwa ternyata tidak main-main sekarang saya agak menghindari pengajian-pengajian malam. Biasanya saya kalau pengajian malam itu sampai nggak peduli. Saya sering sampai di rumah itu jam 12 malam gitu. Kalau pengajiannya jauh gitu. Beberapa kali saya pengajian, saya datang sampai di sana asar, ba'da asar ada pengajian, ba'da maghrib ada pengajian, ba'da isya ada pengajian. 3 berturut-turut, nanti pulangnya sampai di rumah jam 11, jam 12 malam. Ning yo sehat aja. Karena sudah tua gitu. Waktu itu. Sekarang sudah muda lagi gitu ya.
Iya kan melungsungi ceritanya. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran kita. Kemarin kita mempelajari ayat surat Al-Qasas, betul ya? Ayat 77. Tuh, ini penting banget. Ini pelajaran penting banget. Nanti disiapkan itu materi itu surat Al-Qasas ayat 77. Sudah ketemu belum? Sudah. Qasas itu surat nomor berapa? 28. Kayak biyen itu. Sampun? Kamu tolong santri putra. Saya tak manggil sekarang santri aja lah ya. Ya, santri putra, santri putri gitu. Monggo silakan santri putra membaca ayat Qasas 77, silakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Santri putri. Itu artinya kerjalah. Fima, di dalam apa? Atakallah, yang telah didatangkan oleh Allah. Yang dimaksudkan adalah kenikmatan-kenikmatan yang pasti akan didatangkan oleh Allah daral akhirah, di rumah akhirat. Bukan sekarang, di akhirat besok. Kalimat pertama yang diperintahkan Allah adalah mencari, mengejar segala sesuatu yang hubungannya dengan akhirat. Kira-kira sulit nggak? Gampangnya pol. Itu hanya sekedar merubah hati. Contoh misalnya, Mbak mau mengambil buku di lemari. Buka lemari, bismillah, itu sudah atakallah darul akhirah. Paham? Saya makan, bismillahirrahmanirrahim. Maka selama makan itu adalah ibadah kita kepada Allah. Ada ada teman lagi kesulitan, dibantu. Membantunya karena niatan ingin beribadah kepada Allah, itu adalah darul akhirah. Semua yang kita lakukan adalah darul akhirah. Walatan sanasi bakaminat dunya. Tapi kamu jangan lupa dengan nasib keadaanmu di dunia. Artinya ketika urusan-urusan yang berkaitan dengan agama ini, boleh kita menempatkan pada posisi-posisi muamalah duniawiyah. Contoh, boleh enggak dagang kerjasama dengan orang kafir? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak jenengan membeli makanan, jajanan di tempat orang kafir? Boleh enggak? Boleh. Tidak apa-apa. Cuma sebaiknya beli di warung tetangga katanya ya.
Kita ini kan lagi digalakkan jadi membeli warung tetangga. Lebih bagus mana? Beli di warung Al Mansur dengan membeli di Indomaret, bagus mana? Lebih bagus Al Mansur, kan gitu. Lebih bagus mana? Beli di Indomaret atau di warungnya, namanya warung apa tuh ini? Warung? Ora ono jenenge kok ya. Kapan-kapan nek ketemu karo sing ditakon jenengi gitu nggih. Itu. Warung anyar gitu kan, wah anyar terus lho kok. Tekan tahun 49 ngemben iki anyar terus kan. Gitu. Ya. Seperti di Longkrang itu kan ada toko anyar. Tahu nggak nyenengan Mbak? Toko anyar itu pertigaan itu yang ya sini belok. Kemudian ada di sini ada fotokopi, ini warung yang dodol gandul akeh banget itu. Sebelahnya lagi itu ada warung milik Cina namanya Toko Anyar. Itu warung itu zaman saya masih sangat muda sudah ada. Dan sampai sekarang namanya Toko Anyar. Kemudian walatan sanasibaka minad dunya. Ada kalimat di sini wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Dan berbuatlah baik kamu. Berbuat baik kamu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik apa kepada kita? Segala-galanya. Maka jangan pernah kita berbuat kebaikan dan tidak diniatkan karena Allah. Maka kita masuk dalam lingkup apa yang dinamakan wabtaghi tadi. Wabtaghi fima atakallah kejarlah apa yang pasti akan diberikan oleh Allah berupa kenikmatan-kenikmatan akhirat. Nah, sekarang tolong buka ke surat 22. Surat Al-Hajj. 22 itu Al-Hajj. Ambil ayat 47. Ambil ayat 47. Ketemu? Ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kita tidak mempelajari wa yasta'jiluna bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah, bukan itu. Kita ambil pelajaran dulu yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu pengantikan Allah yang berbunyi wa inna yauman terus apa? Inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udduna wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin
mimma ta'uduna. Wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari, inda rabbika, apa yang dirasakan oleh Allah, inda rabbika, menurut rabbika Tuhanmu, menurut Allah, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dengan perhitunganmu manusia. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah mengatakan ini hanya sehari, kita mengatakan ini adalah 1000 tahun. Bisa dipahami kan? Ya. Kalau begitu manusia umurnya pendek atau panjang? Super pendek. Manusia umurnya 70 tahun. Kalau menurut Allah jadinya berapa jam? Paham? Nek sedina menggaing Allah 1000 tahun menurut manusia, lah nek 70 tahun itu berapa jam, berapa menit? Mbak Urmiyatin dia. Takih deh. Ketemu belum hitungannya? Patokannya? 60 tahun. Terus? Satu 1,44 jam. Mas, Mbak, dewek ngaji iki nanti rencananya berapa menit? Katakanlah kita ngajinya katakan 1 jam. Ya, katakan 1 jam. Itu berarti kita sudah sama menurut Allah, itu kita ngaji 1 jam itu sudah separuh umur kita lebih. Gitu. 1,44 jam menurut Allah, kita itu 20 tahun. Paham? Lah nek sekarang kita belajar 1 jam menurut Allah, itu kan berarti kita le ngaji 50 tahun. Podo karo 50 tahun kalau menurut Allah. Bingung sih? Bingung. Kita wajah wong bingung wong ketok. Maka enggak heran kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam berbagai ayat bahwa mereka orang-orang yang durhaka itu tidak apa-apa, wong mereka itu hanya sangat sebentar. Mereka jumpali anang donya, korupsi, khianat, ngenyek agama, tidak pernah beribadah dan lain sebagainya. Mereka bermewah-mewahan dan seterusnya. Itu ternyata mereka hanya hidup kurang lebih 1,44 jam menurut Allah. Wis ben usulok meneh lak mati. Wong uripe ming kira-kira orang nganti 2 jam kan gitu. Uripe orang nganti 2 jam. Nah, kita semacam itu. Sementara kita hidup di hadapan Allah itu selamanya. Lah nek selamanya berapa tahun? Ini ya. Kita hidup menurut Allah itu hidup kita hanya sekian jam. Tetapi menurut Allah pula
kita akan hidup di akhirat khalidina fiha abadan. Saklawase itu berapa tahun? Nah, sekarang di sini kemudian kepikiran saya tuh gini. Oh, pantas. Rasul pernah mengatakan rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh itu. Ini ada anak putri nek dong pas qobliyah subuh ana sing doplong malah ora melu sholat. Ayo, siapa yo? Ayo. Ngacung. Rawan mau nyong temu mulan nek. Iya. Nek wong tua mbiyen ki aneh-aneh ya. Driji temu mulen jare men mari lebok nang selit PT ya. Ngarang ya. Lah selit PT di kotor malah saya nemen bahan lah ngarang. Nek zaman dulu tuh jenengan sih orang menangis sih. Zaman dulu tuh simbah-simbah kita tuh nek ngendikat so aneh-aneh. Ya. Aja pisan-pisan. Deke ngecungi kuburan. Kowe nek ora cepet-cepet dilomot, bosok dijene dhewe. Makanya saya dulu pernah kan saya lewat dengan teman-teman, saya masih kecil sekali. Saya kalau nggak salah SD kelas 1 atau TK. Jalan-jalan dari Bugangan main ke Kauman sama teman-teman itu. Nah, kemudian ketika lewat itu dulu kuburan Maron, nggak tahu kamu ya. Kuburan Maron itu dari Longkrang itu kelihatan kan rumahnya masih sedikit sekali di situ. Kan ketok Maisani itu dari jalan raya, ketok sekarang udah ketutup rumah semuanya. Itu loh dari kuburan Maron sini arahnya kemana ya? Pertigaan yang mau ke Kalibeber, tahu? Nah itu jalan yang menuju ini, yang mau belok ini, nah di sini nih, ini nengok ke sana ketok kuburan. Nah saya ramudeng lagi jalan-jalan rame-rame gitu, saya bilang, "Kue lah Maron sih gue." Saya ngacung. Lah kok ada teman saya namanya Tri, langsung tangan saya dulu aja cepet lomot. Iya pengalaman masih ada tuh. Mas Tri itu dulu kalau tak ceritani yang itu dia ketawa, "Ndak dengan sing neung kan Mas Tri dengan saya kan pendek sana." Itu tangan saya itu cepet lomot. Mandene saya manut. Itulah cerita zaman kecil. Jenengan mungkin punya cerita zaman kecil apa warna-warna juga mungkin ya. Gitu. Tapi sekarang anak-anak saya longkot cerita loh kita ya loh. Pengalamannya sidik banget gitu. Oh zaman saya dulu nyewil nang ngalas. Nyewil tau enggak? Mangan di tebon, ngirik dan lain sebagainya dulu zaman kecil. Baik, kita lanjut. Dunia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Raka'ataini qoblal fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Pahalanya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pahalanya 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunat qobliyah subuh. Itu pahalanya lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Ketoknya khayal banget ya. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung Allahu Akbar. Mbak, saya kemarin di musala pernah bertanya. Ini anak yang kaku aja yang ini. Pernah ke laut? Pernah ke laut? Pernah ngemek laut? Pernah keceh? Ambil air. Ya, caranya gampang. Celup ke driji. Ya.
kemudian netes, tes. Ya. Perbandingannya adalah satu tetes air laut ini adalah dunia. Dan laut sepanjang selebar itulah kehidupan akhirat. Perbandingan yang terlampau jauh. Pernah lihat padang pasir? Belum, kita belum. Potongannya belum. Ya, kalau saya melihat padang pasir, kategorinya sering kalau sedang umroh, sedang haji itu kan kalau lagi jalan tuh sini padang pasir, ya Allah, gunung batu sebelahnya nanti udah ngontok-ngontok lebar tuh datar gitu, nggak ada pohon belas. Pohon itu jan ora kongang urip. Ya. Di bawah tuh samping-samping batu itu ada rumput-rumput itu urip ya legeh. Heran saya. Gitu. Itu panjang-panjang jalan itu. Kalau kita berjalan dari Madinah sampai perjalanan ke Mekah itu perjalanan sekarang antara 6 jam. Karena jauhnya sekitar ya sini Jakarta lah 400-an kilo. Itu sepanjang jalan, Masya Allah, ndelok kono padha, ndelok kono ya padha. Itu watu tok kemudian habis itu watu, habis itu terus ini pasir gitu. Nah sekarang kebayang aja lah, bayangan aja nggih ora apa-apa lah yo. Kita berada di tengah padang pasir. Kalau di film-film banyak kan ya. Film kartun ya ora kok. Film kartun ya ora ketara kok. Ya. Kemudian di tengah padang pasir itu, di gurun pasir, kemudian kita mengambil satu butir pasir. Satu butir aja. Letakkan. Kecil. Tahu kan? Ini dunia. Dan padang pasir itu adalah ibaratnya akhirat. Allahu Akbar. Maka kita salah banget kalau kemudian kita tidak mementingkan mengejar akhirat. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang melupakan akhirat sing berurusan dunia, dia merasa hebat banget kalau sudah mempunyai mobil mewah, rumah megah dekat sawah. Hebat sekali. Ya. Tidak. Itu semuanya hanya sekadar sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk beribadah kepada Allah menuju pada akhirat. Pakai kekayaan itu efektif banget. Karena sesungguhnya uang itu kan lebih fasih daripada ulama yang paling fasih. Ora percaya? Ya. Mbak, nang pengajian Senin itu jumlah ibu-ibu sing rawuh berapa pernah itu? Berkisar paling banyak 15 orang itu. 15 orang. Ya. Ya sesekali sih lebih dari 15. Kenapa? Karena saya yang mengundang. Nah sekarang kalau seandainya mereka itu diundang pakai duit, diumumkan semua yang ikut berjamaah, ikut mengikuti pengajian ini, maka setiap pulang akan diberi amplop paling tidak 50.000. Kira-kira musola penuh nggak? 50.000 kesedikitan 100.000. Setiap yang datang 100.000. Itu. Umpel-umpelan mereka. Ya. Tapi sayang saya nggak sugih sih. Saya kalau ngamplopi mereka ya bangkrut. Ya kan? Iya. Itu. Luar biasa. Nah, perumpamaan itu apalagi kalau kemudian individual kita masing sangat kecil. Dunia itu, bumi ini besar nggak sih? Besar. Bandingke karo bal voli. Ya, tapi sangat kecil kalau dibandingkan dengan planet lain. Keadaan dunia itu gini. Ini adalah bumi. Ya.
Kemudian di sini ada bulan, di sini ada Venus, Saturnus, Mars, sama kemudian di sini ada matahari. Ini namanya satu tata surya. Ya, namanya satu tata surya. Diatur oleh Allah sedemikian rupa. Ternyata di sebelah-sebelah kita itu masih ada semacam ini, banyaknya bukan main. Dan ini kalau ini dibuat kelompok-kelompok begini, ini jumlahnya kelompok-kelompok ini itu jumlahnya ribuan, bahkan jutaan kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa planet di alam semesta. Ada satu yang akal kita wangelnya ndak. Yang namanya cahaya, perjalanan cahaya, begitu saya senter ya, senter dicorotke ke langit, gitu. Itu jalan setiap detik 300 kilo. Nek ora salah mesti bener. Kilometer, kilogram. 1 detik 300 kilo. Lah nek sinar ini berjalan 1 jam. Wis tekan ngendi kuwi? Lah nek 1 hari sampai di mana itu? Dan ada di ujung-ujung sini planet ya yang bercahaya, yang cahayanya itu terus berjalan sudah sekian juta tahun. Itu sampai hari ini cahayanya belum sampai ke bumi. Sampai hari ini cahayanya belum sampai ke bumi. Padahal jualan setiap detik 300 kilo. Jur bayang kayak adoy kaya ngopo. Krewil otak kita. Leng itu. Sulitnya bukan main. Jauhnya bukan main. Dan di alam semesta ini planet-planet sing gedene kaya kaya bumi kita dan besar lebih kecil sedikit-sedikit itu jumlahnya bermiliar. Ya dengan krungu duit 1 miliar duit aja wis bingung. Ini planet. Dan semua itu ciptaan Allah, gitu. Dan bumi adalah bagian dari kecil. Dan kita lebih kecil lagi, wong kita nempel nang bumi, ora katon sekang dhuwur. Jenengan melaku saya di tebing kasih sopo ya kayak di Surapati oke tok, gitu. Makanya kalau panjenengan nanti kapan-kapan ada pas terang ya bintang-bintang banyak itu. Ada beberapa bintang itu yang kelap-kelip, kan? Yang sepertinya ada cahaya yang bergerak-gerak. Itu pertanda bahwa yang kita lihat itu adalah saking adoy itu janjane ngelompok gini. Saking jauhnya menjadi seperti satu titik. Tapi karena di situ ada pergerakan sehingga kelap-kelip gitu. Dan yang di alam semesta itu belum kelihatan semuanya. Karena sebagian dari bintang-bintang atau planet-planet itu ada yang tidak terkena sinar, ada yang tidak bersinar. Dan jauhnya luar biasa. Itulah kekuasaan Allah dan kita berada di sini. Jenengan lihat weruh ora panti asuhan. Ya ora bakalan weruh wong pulau Jawa ora katon nang kene. Kan gitu, saking kecilnya. Maka kalau saya mengibaratkan dunia dibandingkan dengan seluruh alam semesta itu persis seperti pasir di gurun. Seperti pasir di gurun pasir. Oh ya benar ya. Seperti pasir di gurun pasir. Seperti setetes air mata dibandingkan dengan lautan. Maka apabila kita kok memikirkan dunia lebih penting daripada akhirat, ini kesalahan besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Kejar dunia, kejar akhiratnya. Kejar kita, pokoknya sukses dunia adalah orang yang benar-benar mempunyai bekal banyak. Makanya kan kita meminta jenengan banyak menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu nggak disentuh api, nggak disentuh api neraka. Kalau nggak disentuh api neraka ming telung dino sih orang ngopo-ngopo ya. Lah tidak disentuh api neraka salawase ini. Kita akan mendapatkan kenikmatan itu salawase, ora tambah tua, ora tambah enom, semuanya itu di sana mudah. Nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Iya, semuanya bidadari cantik-cantik itu. Jenengan saiki koyo ngono sih. Ngomben nang akhirat. Wah, ayune pol itu. Iya. Dan kita besok semua kita kembali semula. Kita besok di surga itu mempunyai usia yang seakan sama. Panjenengan besok akan kaget. Loh, Pak Haris ganteng temen. Ganteng gitu. Terus habis itu ternyata ada seorang wanita gandeng tangan saya. Ternyata istri saya. Ya Allah. Bojone. Ternyata saya melihat jenengan gitu. Allahu Akbar. Ayu temen nggih Rumiati. Sama. Kapan? Kalau kita sukses mengejar akhirat, sementara mengejar akhirat jebul uripe padha dengan yang mengejar dunia semata-mata. Itu. Padha enggak? Jenengan mirsani nang pasar jal, mlaku-mlaku nang pasar. Wong sing urusane pikiran ning donya tok dengan orang yang mengejar akhirat di dalam kehidupan sehari-hari padha enggak? Kamu bisa bedakan enggak? Iki wong urusane akhirat iki. Nek si kene donya tok nih. Bisa bedakan? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu adalah urusan hati kita. Ada banyak orang yang makan bukan ibadah. Ada banyak orang yang berangkat dari rumah pergi ke pasar untuk berdagang niatnya benar-benar hanya ngelek keuntungan. Tetapi ada banyak di antara mereka yang berangkat ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dia berangkat menuju ke pasar berdagang. Dia jujurnya bukan main karena takut pada Allah. Membeli ada orang membeli, dia mengambil keuntungan yang pantas. Kemudian kalau ditawar di bawah modal, dia tidak marah. Kan ada orang yang marah. Ditawar, "Bu menika pinten, Bu? Kawane, Bu. Mboten kalih ewu mawon." Apa yang jawab? Ngentiang sanes bukan angsal. Karo nyengit banget. Wis ora ayu nyengit. Gitu. Ada yang semacam itu. Tapi ada yang karena ibadahnya santun luar biasa, menyenangkan luar biasa. Sehingga semuanya menjadi ibadah dia. Wa tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyum itu merupakan sedekah. Dia menjual, semua orang yang lewat diberi senyuman, monggo Bu. Dah beli nggak membeli, dia menyapanya. Kemudian ketika ada yang membeli, dilayani dengan sebaik-baiknya. Kok baik banget sih Bu, jenengan le dodolan? Saya sedang beribadah kepada Allah. Saya sedang mengejar akhirat ini. Saya sedang mengejar akhirat dan kalau ada keuntungan, saya toh akhirnya nanti sedekah dan mengeluarkan zakat. Begitu dan seterusnya. Orang-orang yang semacam ini adalah orang yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urpe podo. Nggih. Ya. 3 orang berjalan. Nggih. Pakai pakaian yang seragam. Yang satu kiai, yang satu copet,
yang satu maling melaku bareng, siapa yang iso bedake? Gitu. Dilalah copetnya ganteng banget. Gitu. Dan si maling ini wajahnya kalem banget. Sementara Pak Kiai orangnya lincah. Melengak-melengok jalan gini. Kalau orang suruh nebak bisa jadi salah. Yang ngarani sing kiai bukan sing paling kanan bukan. Oh jebel maling. Ya, gitu. Anak saya dulu, itu tuh ibunya itu. Dulu masih SD. Ya, masih SD bertiga. Ya, bertiga itu pergi ke alun-alun. Di alun-alun ada pasar malam tapi siang. Ada pasar malam itu ada dermolon macam-macam tuh loh. Ya, itu bertiga. Yang satu kelas 3, yang satu kelas 2, dan yang satu masih belum TK. Di Anggun belum TK. Pergi ke alun-alun, mau naik dermolen itu. Tak sangoni pada waktu itu 15.000. 15.000 zaman segitu banyak itu. Ya, wong naik dermolen itu bayar 300. Ingin menerangkan bahwa lahir itu tidak selamanya sama dengan batinnya. Mereka bertiga jalan. Hanya bertiga aja. Saya nggak ikut, ibunya nggak ikut. Yang memimpin anak kelas 3 SD. Adiknya kelas 1 SD dan adiknya lagi TK 0 kecil atau belum TK. Selisihnya 4 tahun sih dengan yang nomor 2. Jalan sampai sana. Nggak lama kemudian, belum begitu lama, 3 orang ini pulang. 3-tiganya nangis. 3-tiganya nangis. Ternyata apa? Itu anak 3 ini yang nomor 3 dibopong dengan sing barep ibune Nisa. Dibopong sampai ke rumah. Sampai di rumah 3-tiganya nangis. Ditanya, orang sak rumah kan bingung. Ada apa? Ono apa? Duitnya hilang. Jadi ternyata uang yang untuk bekal itu dia sudah naik apa itu yang namanya muter itu yang dermolen sudah. Kemudian sudah mau lah. Setelah itu belum mau jajan kan, yuk sekarang pindah yuk ke tempat kincir yang gede itu loh. Ya, biar kan mesti tau melu dorong kan, dorong tau ya. Iya, benar. Nah, sedang antri, jadi itu ada katanya ada naiknya itu naik kan mulai dari atas. Ketika dia naik sudah membawa karcis, naik diambal-ambalan. Yang nomor 2 tahu ada ibu-ibu itu nggak gabi kantongnya sing barep digagap-gagap diambil duitnya. Tapi kan ini nak kelas 1 SD orang mudeng ini dijokok kan gitu. Setelah naik itu kincir angin sudah selesai turun. Mau jajan duitnya hilang kabeh. Padahal duitnya masih cukup banyak itu. Wong baru kelong 15.000 baru kelong kalau nggak salah nggak sampai 3.000 kok. Zaman waktu itu duit banyak itu. Lumayan itu untuk anak-anak. Nah, kemudian saking bingungnya arep jajan ora iso, arep naik apa lagi nggak bisa, ya biasa. Kemudian Mbak Yuni yuk prike. Nah, begitu Mbak Yuni yuk prike, sing nomor 2 nangis, sing nomor 3 ora mudeng paha melu. Akhirnya mereka sepakat pulang. Karena situasinya sedih semacam itu, sing nomor 3 beko rewel dijunjung karo Mbak Yuni bopong bawa pulang. Saya bayangkan bocah kelas 3 SD kan cilik kan gitu ya, caca sekarang itulah kira-kira gedenya itu bopong adine dari alun-alun sampai ke rumah, sampai di rumah nangis kabeh. Nah, pelajarannya ya sekarang ini jangan sekedar cerita tapi ada pelajarannya adalah
bahwa yang ngambil itu ibu-ibu mengenakan jilbab berwarna putih. Jilbab. Nyopet. Paham? Nah ini. Jadi kalau begitu, orang itu memang tidak bisa ditentukan kondisi pakaiannya, tapi yang paling menentukan adalah hatinya. Maka Mbak, Mas, yang perlu dijaga adalah hati kalian. Hati yang pengen melakukan kenakalan, hati yang pengen melakukan pelanggaran, tindas, jangan sampai itu terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi, maka munculnya adalah khianat, bohong, dan lain sebagainya. Jenengan berada di panti ini berapa tahun pun tidak ada gunanya. Keluar nanti sama saja kalau tidak mau menjaga hati. Padahal yang namanya pengasuh, Pak Muadzin, Bu Muadzin, Pak Latif, semua orang tidak pernah tahu isi hatinya dengan semuanya. Selama ini jenengan ngaji ki jane kepeksa apa ora, ikhlas apa enggak, itu selama panjenengan masih kepeksa dan lain sebagainya, maka panjenengan tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Dan kalau sudah semacam itu, maka kelak panjenengan akan menjadi orang yang kecewa sekali, meninggalkan akhirat yang demikian dahsyatnya, mementingkan satu tetes air yang tidak seberapa. Gitu pelajaran kita sore hari ini. Sore ya, jam itu. Sore hari ini, ya malam hari inilah sing malas ngalah. Semoga bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk semua santri, baik santri kakung maupun putrinya. Dan insya Allah doa kita semoga dikabulkan oleh Allah, karena kita semuanya orang-orang tua. Selalu mendoakan kalian semuanya, semoga mendapatkan hidayah, berkah, pertolongan dari Allah, sehingga kelak panjenengan menjadi orang-orang yang bisa mengangkat harkat martabat panti asuhan ini, mengangkat harkat dan kehormatan kedua orang tua, bahkan daerah panjenengan akan terangkat dengan hebat, karena ternyata Ananda bisa bermanfaat berasal dari kampung itu. Maka semua orang akan mengatakan daerah di mana kita berada gitu. Nah, kayak nganu galak copet sih wong ngendi, wong kauman, nah kauman katut kan gitu, wong kauman gitu. Nek kayak nganu wange apik anipun dermawan saka ngendi, kauman juga katut gitu. Dengan panjenengan juga semacam itu. Di panjenengan mempunyai kehebatan, yang pertama mendapatkan citra bagusnya pertama adalah orang tua. Orang tua bangga mempunyai anak yang semacam itu, berarti panjenengan sudah berbakti kepada kedua orang tua. Begitu dan seterusnya. Aja ngantek wong tua jenengan itu ngelus dodo istilahnya. Ya Allah, yang kurang apa ya? Lho wong bocah wong wis tak wehna nang panti asuhan ujare men dadi bocah bener, bocah mahir. Malahan ya Allah, rampung sekang sekolah rupane kaya ngono temen. Nggih. Nanda sekalian, mari kita akhiri, kita tutup dan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.